Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, meski kita masih diharuskan berada di rumah karena pandemi COVID-19. Jangan lupa, kalian tetap harus berada di rumah, dan kalaupun kalian keluar rumah, jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, kemudian yang kedua, menjaga jarak dan mencuci tangan di air mengalir. Ingat ya, COVID-19 ini tidak mengenal usia, siapapun bisa terkena, sehingga kita lebih baik berada di rumah untuk mencegah agar kita dan keluarga kita jangan sampai terkena COVID-19. Baik, anak-anak semuanya, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Sri Nurhayati, Ibu dari SMP Negeri 15 Kota Cirebon, dan Ibu mengajar IPA kelas 9. Baik, sekarang kita masuk ke materi pembahasan kita tentang teori dasar kemagnetan. Teori dasar kemagnetan ini masuk di materi IPA kelas 9 tentang kemagnetan dan pemanfaatannya di bab 6. Baik ya anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu ada kompetisi dasar. Yang pertama, menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnet, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Kemudian kita lihat indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan pengertian magnet, kemudian membedakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, menyebutkan contoh ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, menjelaskan 3 cara membuat magnet, dan menjelaskan 3 cara menghilangkan sifat magnet. Oke ya. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, ya, pernah nggak kalian mencoba untuk menempelkan? Mungkin di rumah ada ya hiasan-hiasan kecil, ya, kalian iseng karena hiasan-hiasan itu bagus, kemudian ditempelkanlah hiasan-hiasan tersebut ke lemari es di rumah kalian. Nempel nggak? Nempel ya. Ada yang tahu kenapa bisa nempel? Ya, betul, karena ada magnetnya. Betul sekali. Karena memang di hiasan tersebut yang biasanya ditempelkan di lemari-lemari es itu biasanya mengandung magnet. Oke, apa sih sebenarnya magnet? Ya, istilah magnet itu berasal dari nama di suatu wilayah di Yunani kuno. Pada tahun 600-an sebelum Masehi, bangsa Yunani menemukan suatu benda bentuknya seperti batu di alam, di mana benda tersebut dapat menarik besi. Benda tersebut dinamakan atau ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia. Dan sesuai dengan tempat ditemukannya, benda tersebut diberi nama magnesit yang sekarang kita mengenal sebagai magnet. Jadi, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet juga memiliki bagian yang kuat, yaitu di bagian kutub-kutub magnetnya. Kutub magnet terdiri dari kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, jika ada 2 magnet, kemudian kutub yang sama didekatkan, misalnya kutub utara dengan kutub utara, kita dekatkan nih, kutub utara dengan kutub utara kita dekatkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saling menolak atau saling menjauh, tolak menolak. Namun, jika kutub yang berbeda yang didekatkan, misalnya kutub utara pada magnet A didekatkan pada kutub selatan di magnet B, apa yang terjadi? Ya, benda tersebut akan tarik menarik. Ya, oke. Bagian yang berada pada sekitar magnet juga masih dipengaruhi oleh gaya magnet yang disebut dengan medan magnet. Oke ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis magnet. Ada 2 jenis magnet, yaitu magnet alami dan juga magnet buatan. Apa itu magnet alami? Magnet alami adalah magnet yang telah memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa campur tangan manusia. Ya, magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia di zaman lampau dan biasanya berupa batu-batuan. Kemudian magnet yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan ini adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia dengan kebutuhan manusia, ya, disesuaikan dengan kebutuhan
manusia. Dan karena magnet ini magnet buatan, maka magnet ini memiliki bentuk, ya, ada bentuk ladam atau tapal kuda, ada bentuk magnet jarum, kemudian ada bentuk magnet batang, ada magnet silinder dan lainnya. Magnet buatan ada yang bersifat sementara dan juga ada yang bersifat tetap. Nah, kita lihat di gambar ada bentuk-bentuk dari magnet seperti yang sudah tadi dijelaskan. Yang pertama adalah bentuk magnet, bentuknya seperti silinder. Nih ada gambarnya ya. Kemudian yang kedua, bentuknya seperti magnet. Magnet bentuknya seperti batang. Yang ketiga, magnet bentuknya seperti jarum. Lihat ya, ini biasanya ada pada kompas ya. Kemudian ini adalah magnet bentuk U. Yang ini yang biasa ada di tapal kuda ya. Magnet bentuk ladam dan ini adalah magnet bentuk keping. Oke ya, itu tadi bentuk-bentuk dari magnet. Kemudian kita masuk ke sifat magnet. Ya, sifat magnet itu ada 4. Yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Kita lihat di gambar, ya. Ada satu magnet U, dia menarik benda yang ada di sekitarnya. Di sini kita lihat paku ditarik oleh magnet U. Kenapa paku bisa ditarik? Karena paku merupakan benda yang bisa dipengaruhi oleh magnet, ya. Kemudian yang kedua, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kita lihat lagi di gambar. Ada 2 kutub, ini kutub utara, ini kutub selatan. Sama, ini juga sama. Ini kutub utara dan ini kutub selatan. Oke ya. Sekarang kita lihat sifat magnet yang ketiga. Medan magnet kemudian membentuk gaya magnet. Nih, magnet ini medan magnetnya. Gaya magnet yang terbentuk mana? Nih, ya. Gaya magnet yang terbentuk dari medan magnet. Kemudian yang keempat, kutub magnet yang sama akan saling tolak-menolak. Kita lihat gambarnya. Ini kutub utara dengan kutub utara. Kalau kita dekatkan dia akan saling tolak-menolak. Lihat gambarnya, ya. Oke, lihat. Panahnya ke arah menjauh. Ini juga sama menjauh, tidak saling tarik-menarik. Kenapa? Karena dia sejenis, ya, sama. Kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka dia akan saling tolak-menolak. Tapi sebaliknya, jika kutub utara didekatkan pada kutub selatan, dia akan saling tarik-menarik. Oke ya, itu tentang sifat magnet. Berikutnya kita masuk ke sifat kemagnetan bahan. Sifat kemagnetan bahan itu ada bahan magnetik, ada bahan non-magnetik. Kita lihat bahan magnetik terdiri dari feromagnetik. Apa itu feromagnetik? Feromagnetik adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan dibuat magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Ya. Kemudian bahan non-magnetik, dia terdiri dari paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang dapat dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet buatan. Contohnya aluminium, platina, kemudian ada mangan, magnesium, timah, oksigen, dan juga udara. Dan terakhir untuk bahan non-magnetik ada diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang sulit sekali dipengaruhi oleh medan magnet, ya, sulit sekali dipengaruhi oleh magnet. Contohnya emas, seng, raksa, timbal, perak, air, fosfor, dan juga tembaga. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara membuat magnet. Ya, cara membuat magnet ada gambarnya di sini. Ya, ada 3 cara sebenarnya digunakan. Yang pertama dengan menggosokkan bahan feromagnetik dengan magnet, kemudian yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan cara mengaliri dengan arus listrik searah atau DC. Oke, kita lihat yang pertama. Cara membuat magnet yang pertama dengan menggosok bahan feromagnetik dengan menggunakan magnet. Ada gambarnya di sini, bisa dilihat, ya. Bahan feromagnetik yang digunakan adalah besi di sana. Apa itu feromagnetik? Bahan yang dipengaruhi oleh magnet dan dia bisa dibuat magnet. Dalam hal ini yang digunakan adalah besi. Coba kita lihat, ya, arahnya, ya. Arahnya juga harus tetap, ya. Lihat, gosokkan magnet ke bahan feromagnetik. Ini magnetnya digosokkan ke bahan feromagnet, besinya digosokkan ke besi. Arahnya tetap, lihat. Arahnya, ya, tetap seperti ini, konstan, ya, tidak boleh berubah. Pada gambar di bawah, bahan yang digunakan adalah besi, feromagnet
magnetnya. Nah, bagian ujung terakhir besi, ini ujungnya berarti di sini ya. Bagian terakhir ujung besi yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Ini berarti di sini kutubnya pada magnet utara. Karena dia kutubnya berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya, maka di sini besinya di sini adalah kutub selatannya. Jadi kutub selatan pada besi ini adalah di sini. Kutub utaranya ada di sini. Gimana Bu kalau berhentinya di sini? Kalau berhentinya di sini berarti apa di sini? Utara atau selatan? Ya, utara atau selatan? Selatan, bener ya. Selatannya tetap di sini, utaranya tetap ada pada magnetnya. Oke ya. Kemudian ya, cara membuat magnet yang kedua dengan cara induksi. Ada gambar juga, lihat. Ya. Oke. Caranya dengan mendekatkan sebuah magnet pada bahan ferromagnetik. Pakainya bahan ferromagnetik lagi. Dan di sini yang digunakan adalah besi atau baja. Ini ya bahan ferromagnetiknya. Kemudian bahan magnet penginduksinya itu yang di atas ini. Ya. Bahan yang didekatkan oleh magnet tersebut akan menjadi magnet. Ya, tingkat kekuatan magnet dari benda ini dipengaruhi oleh jarak magnet penginduksi. Ya, lihat jaraknya. Semakin dekat berarti semakin besar. Oke, selain itu, kekuatan kemagnetan dari magnet penginduksi juga sangat dipengaruhi kualitas magnet induksi yang dihasilkan. Dan untuk magnet hasil induksi memiliki urutan yang sama dengan magnet penginduksinya. Kita lihat. Ini magnet penginduksinya, ini magnet buatannya. Karena magnet penginduksinya urutannya adalah utara dan selatan, utara di atas, selatan di bawah, maka magnet buatannya juga memiliki sama ya urutannya, utaranya yang di atas dan selatannya yang di bawah. Ya, lihat. Ya, sehingga di sini kalau ada paku, pakunya bisa tertarik ke magnet buatan. Oke ya. Itu yang kedua dengan cara induksi. Kemudian kita lihat cara yang ketiga dengan mengaliri arus listrik searah atau DC. Ada gambar juga di sini. Magnet dapat dibuat dari arus listrik DC yang dilakukan melalui kawat yang dililitkan pada bahan ferromagnetik. Lagi-lagi yang digunakan adalah bahan ferromagnetik, ya. Oke. Magnet di sini dinamakan elektromagnet. Arah kutub magnet pada elektromagnet dapat ditentukan menggunakan kaidah genggaman tangan kanan, ya. Nah, arus genggaman tangan, ya, atur genggaman tangan kita agar arus listrik sesuai dengan arah genggaman keempat jari kanan. Itu seperti di gambar ya. Lihat gambarnya, ya. Nah, keempat jari kita itu adalah apanya? Ya. Keempat jari kita itu adalah arus listriknya. Kemudian ibu jarinya adalah kutub utara dari elektromagnet seperti gambar ini. Oke ya. Itu cara membuat magnet. Kemudian kita masuk ke cara menghilangkan sifat magnet. Ada 3 juga. Tadi membuatnya juga ada 3. Sekarang cara menghilangkan sifat magnet juga ada 3. Lihat di gambar. Kalau kalian mau menghilangkan sifat magnet yang ada pada magnet kalian, bisa digunakan dengan 3 cara yang ada di sini. Ya, bisa dipukul-pukul. Apa itu Bu yang dipukul? Magnetnya dong yang dipukul ya. Magnetnya dipukul-pukul pakai apa Bu? Lihat di sini bisa pakai palu boleh ya. Jadi magnetnya terus dipukul-pukul, nanti sifat magnetnya akan hilang. Kemudian yang kedua, magnetnya bisa dibakar atau dipanaskan. Lihat gambarnya, di bawahnya ada api, ya, di atasnya ada magnet terus dibakar ya. Lama-lama sifat magnetnya juga akan hilang ya. Kemudian cara yang ketiga untuk menghilangkan sifat magnet bisa dengan mengalirkan arus bolak-balik atau AC ya. Ya, terus-terusan diberikan arus bolak-balik sehingga nanti sifat magnetnya juga bisa hilang. Oke ya. Oke, sekarang masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Kemudian kesimpulan yang kedua, ferromagnetik adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan dibuat magnet. Paramagnetik adalah bahan yang dapat dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet buatan. Sedangkan yang ketiga, diamagnetik
adalah bahan yang sulit sekali dipengaruhi oleh magnet. Kesimpulan yang ketiga, contoh ferromagnetik, besi, baja, nikel, dan juga kobalt. Contoh paramagnetik itu aluminium, platina, mangan, magnesium, timah, oksigen, dan udara. Sedangkan contoh diamagnetik, emas, seng, raksa, timbal, perak, air, fosfor, dan tembaga. Kesimpulan yang keempat, ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan menggosok bahan ferromagnetik dengan magnet, yang kedua dengan induksi, dan yang ketiga dengan mengalirkan magnet tersebut dengan arus listrik searah atau DC. Kemudian yang terakhir, kesimpulan terakhir, ada 3 cara menghilangkan sifat magnet. Yang pertama dengan dipukul-pukul, yang kedua dengan dibakar atau dipanaskan, dan yang ketiga dengan mengalirkan magnet menggunakan arus bolak-balik atau AC. Oke ya. Di sini Ibu punya soal untuk latihan kalian semua di rumah. Silakan dibaca, kemudian sebisa mungkin dijawab untuk latihan kalian di rumah ya. Sebagai tolak ukur seberapa besar atau seberapa jauh tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu bahas kali ini. Oke ya. Baik, demikianlah anak-anak semuanya materi pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan jangan lupa kalian masih tetap harus berada di rumah. Jangan kemana-mana. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa saja? Ada memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mencuci tangan di air mengalir. Oke ya, ingat COVID-19 ini tidak mengenal usia, siapapun bisa terkena. Jadi kita harus sebisa mungkin menjaga diri dan keluarga kita agar tidak terkena COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.